Baik, selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, senang sekali anak-anak pada bersemangat untuk memulai pembelajaran hari ini. Tapi ada baiknya kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan pimpin teman-temannya. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Pagi semuanya. Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Jadi siapa saja yang tidak hadir hari ini? Jojo, Bu. Jojo kemana Dela? Sakit, Bu. Ada suratnya? Ada, Bu. Oke, nanti tolong kasih ke ibu ya. Iya, Bu. Selain Jojo ada lagi? Tidak ada, Bu. Berarti hadir semua kecuali Jojo ya. Iya, Bu. Oke, baik. Ada yang tahu hari ini kita belajar apa? Tidak, Bu. Jadi hari ini kita akan belajar tentang pencemaran lingkungan. Ada yang tahu pencemaran lingkungan itu apa? Saya, Bu. Iya, Dela, silakan. Pencemaran lingkungan itu contohnya ketika banyak sampah yang ada di suatu lingkungan atau tanah, sehingga lingkungan atau tanah itu bisa disebut dengan lingkungan tercemar. Betul sekali ya. Jadi pencemaran lingkungan adalah lingkungan yang sudah tidak bersih lagi, yang dimana lingkungan ini sudah tercemari, baik itu tanahnya, baik itu udaranya, bahkan bisa jadi airnya. Jadi lingkungan yang kotor ini dapat menyebabkan berbagai masalah, baik terhadap kesehatan, ekosistem, bahkan ekonomi. Jadi terhadap kesehatan bisa menyebabkan penyakit seperti gangguan pernapasan, lalu kanker, bahkan gangguan reproduksi, bahkan penyakit-penyakit yang lebih parah lagi. Lalu terhadap ekosistem bisa merusak ekosistem dan hilangnya keanekaragaman hayati dan perubahan alam atau iklim. Lalu terhadap ekonomi dapat menurunnya kualitas pertanian. Nah, itu tadi dampak-dampak dari kerusakan lingkungan. Nah, pasti sangat berbahaya kan buat kita semua. Nah, anak-anak, contoh di sekitar kita, Ibu tidak perlu jauh-jauh, contohnya seperti di sekolah kita. Nah, pasti masih banyak nih dari anak-anak semua, dari kita-kita semua yang sering membuang sampah sembarangan. Pasti banyak kan yang sering buang sampah sembarangan? Dinda nih, pasti kan Dinda sering buang sampah sembarangan? Ya, Bu. Nah, anak-anak, dari kita membuang sampah sembarangan itu, sebenarnya menurut orang itu hal sepele, tapi itu bisa berdampak yang luar biasa. Luar biasanya bukan yang baik, malahan itu bisa berdampak negatif kepada kita. Ketika kita membuang sampah sembarangan, itu bisa menyebabkan berbagai masalah. Contohnya seperti apa? Bisa menyebabkan banjir, gangguan kesehatan. Contoh gangguan kesehatannya itu, anak-anak tahu nggak penyakit DBD? Tahu. Itu kan kalau sampah terlalu banyak bisa menyebabkan timbulnya nyamuk yang banyak kan? Ya, Bu. Nah, itu bisa menyebabkan penyakit DBD. Menurut anak-anak berbahaya nggak itu? Berbahaya. Sangat berbahaya ya anak-anak. Jadi itu salah satu contohnya di sekitar kita, yaitu membuang sampah sembarangan. Jadi pencemaran lingkungan ini sangat berbahaya, bukan hanya terhadap diri kita sendiri, tetapi terhadap ekosistem, bahkan terhadap ekonomi. Jadi sampai sini anak-anak paham nggak? Paham, Bu. Oke, baik. Karena anak-anak sudah paham, Ibu mau anak-anak membentuk suatu kelompok yang terdiri dari 5 orang, tiap-tiap kelompoknya. Lalu anak-anak membahas suatu permasalahan yang ada di lingkungan sekitar anak-anak mengenai pencemaran lingkungan. Lalu anak-anak cari penyebabnya dan solusinya. Contohnya seperti tadi kan Ibu sudah jelaskan, banjir nih. Nah, banjir itu penyebabnya apa? Membuang sampah sembarangan. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Nah, jadi Ibu mau anak-anak seperti itu mencari suatu permasalahan pencemaran lingkungan, lalu anak-anak diskusikan bagaimana permasalahan itu bisa terjadi, lalu sama-sama didiskusikan mencari solusinya. Apakah sampai sini ada yang paham? Paham, Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan?
buatnya di mana, Bu? Oke, bisa buat di satu kertas lembar. Itu satu kelompok satu kertas saja. Baik, Bu. Oke, ada lagi? Tidak, Bu. Oke, Ibu kasih waktu 20 menit. Silakan ke kelompok masing-masing untuk dikerjakan. Baik, Bu. Oke. Baik anak-anak, apakah sejauh ini ada kendala atau ada yang ingin ditanyakan? Kami masih bingung, Bu, dengan solusinya. Jadi solusinya ini seperti apa ya, Bu? Baik, solusinya ini coba anak-anak pikirkan hal-hal yang mungkin anak-anak dapat lakukan. Jadi tidak perlu yang sulit-sulit, yang penting anak-anak bisa melakukannya. Jadi seperti yang tadi Ibu sudah angkat kasusnya seperti banjir. Nah, banjir itu kan penyebabnya karena kita membuang sampah sembarangan. Jadi mungkin kita dapat melakukan seperti menyediakan tong sampah yang lebih menarik, seperti dihias atau dilukis. Bahkan kita bisa membuat tong sampah yang dapat membedakan antara sampah organik dan anorganik. Nah, apakah anak-anak sudah mengerti? Mengerti, Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya, Bu. Ya, silakan Dinda. Jadi sampah organik ini bisa didaur ulang ya, Bu? Oke, jadi sampah organik dan anorganik ini sama-sama bisa didaur ulang. Dan sampah organik ini kan contohnya seperti sisa sayuran atau sisa-sisa makanan, ini dapat kita daur ulang seperti ekoenzim. Nah, itu contoh salah satu dauran ulang dari sampah organik. Dan sedangkan sampah anorganik ini dapat kita buat seperti barang-barang kreatif. Contohnya seperti vas bunga, lalu tas, lalu bunga dari kantong plastik. Nah, contohnya seperti itu. Jadi banyak sekali dari sampah ini yang dapat kita olah kembali. Apakah anak-anak sudah mengerti? Sudah, Bu. Oke, silakan lanjutkan pekerjaannya. Baik, Bu. Baik anak-anak, apakah sudah siap tugasnya? Sudah, Bu. Oke, Ibu mau perwakilan dari masing-masing kelompok untuk menampilkan hasil diskusinya di depan kelas agar kita semua saling mendengarkan apa solusi dari tiap-tiap kelompok. Oke, kepada kelompok 1 kami persilakan. Oke, itu tadi penampilan dari tiap-tiap kelompok sudah bagus, ide-idenya juga sudah bagus, solusinya sudah bagus. Tepuk tangan dulu buat semua kelompok. Oke, apakah sejauh ini anak-anak sudah paham? Sudah, Bu. Jadi Ibu mau salah satu dari antara kalian untuk menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Apakah ada yang bisa? Saya, Bu. Oke, silakan Dela. Jadi, Bu, dari pelajaran hari ini saya bisa menyimpulkan bahwa lingkungan yang tercemar itu adalah lingkungan yang sudah terkontaminasi, baik itu dari segi airnya, tanah, udara, dan lain sebagainya. Terus tadi juga dijelaskan oleh Ibu mengenai pembagian dari sampah. Ada sampah yang organik, contohnya sampah dari sisa-sisa makanan seperti sayuran dan lain sebagainya. Juga tadi Ibu menjelaskan mengenai sampah anorganik, di mana sampah anorganik ini contohnya seperti botol plastik, kantong, dan lain sebagainya. Nah, tadi Ibu juga menjelaskan mengenai bahwa dari sampah organik dan anorganik ini bisa didaur ulang, Bu. Contohnya seperti sampah organik bisa didaur ulang menjadi ekoenzim yang bagus untuk pupuk dari satu tanaman. Nah, terus tadi Ibu juga menjelaskan mengenai daur ulang dari sampah anorganik yang bisa dibuat menjadi kerajinan tangan. Begitu, Bu. Ya, benar sekali ya, Dela. Tepuk tangan buat Dela. Jadi benar sekali ya anak-anak, jadi pencemaran lingkungan itu dapat berdampak bukan kepada kesehatan kita saja, tetapi kepada ekosistem dan kepada ekonomi. Jadi Ibu harap setelah dari kita belajar ini, anak-anak lebih menjaga, lebih memperhatikan lingkungan sekitar kita untuk selalu tidak membuang sampah sembarangan, buanglah sampah pada tempatnya, lalu lebih mencintai alam sekitar kita. Oke, Ibu rasa anak-anak sudah paham, jadi Ibu sudahi pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi bekal untuk anak-anak semua. Ibu akhiri, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu.